Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Rinaldi. Saya ingin mempresentasikan tentang proposal bisnis saya dan usaha saya juga dan sekelompok saya juga yang bernama Bakso In. Dan saya ingin menjelaskan tentang Bakso In. Dan saya di kelompok ini juga ada 3 orang. Saya Reza Rinaldi dan ada Awalia, dan Kiki. Nah, di sini ada Bakso In. Bakso In itu apa sih? Gitu Keno Us Bakso In. Bakso In merupakan usaha mikro di bidang makanan khususnya cemilan yang menawarkan inovasi terbaru dari jajanan bakso goreng yang biasanya hadir dengan masyarakat. Di sini ada visi misi Bakso In. Visi misinya itu apa sih? Di sini terdiri dari visinya itu menjadi market leader para usaha cemilan bakso goreng di Jabobek, yaitu Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Nah, misi di sini tuh ada menciptakan makanan yang bercitra rasa tinggi guna memuaskan konsumen jajanan bakso goreng ke masyarakat dengan inovasi baru. Yang ketiga itu menambahkan daya jual pada produk yang kita akan jual gitu. Nah, di sini ada arti logonya Bakso In juga. Dari arti logonya itu ada 2 tusuk bakso goreng merupakan simbol yang mempresentasikan produk yang dijual. Yang kedua itu untuk sedikit sentuhan warna putih dipilih supaya dapat mempresentasikan keterbukaan, kesederhanaan, dan kebersihan dari usaha yang akan kami jalankan. Nah, di sini ada namanya Bakso ini tuh yang merah itu untuk warna merah bata pada tulisan dan sedikit pada background memiliki warna kepercayaan diri dan rasa semangat. Nah, di sini yang warna kuning ini sebagai warna dasar dipilih selain agar lebih efek catching, warna kuning dipilih karena memiliki arti optimis dan semangat seperti apa yang kami lakukan saat merintis usaha ini. Di sini ada masalah dan solusi. Nah, masalah yang kami temukan sederhana. Alasan di atas, usaha bakso ini kami buat dengan berbagai inovasi terbaru dari jajanan bakso goreng yang biasanya hadir di tengah masyarakat. Nah, yang di sini ada selanjutnya ada our product yang tersedia. Di sini ada 4 ukuran. Ada small, medium, large, atau yang paling besar itu extra large. Nah, keunggulan kami ini di sini ada bahan baku bakso dibuat sendiri, tersedia beragam pilihan bumbu yang memperkaya rasa dari produk bakso ini nih. Nah, harganya juga terjangkau. Dan terakhir itu ada pemesanan yang mudah dan tidak ribet. Di sini ada kondisi tim. Kondisi tim saat ini berjumlah ada 3 orang. Terdiri dari 2 laki-laki itu termasuk saya juga dan perempuan 1. Untuk rincian posisi anggota tim sementara adalah sebagai berikut. Nah, nama tim di sini tuh ada saya, Reza Rinaldi, dan posisi dan founder ini yang kedua itu ada Muhammad Rizky, co-founder juga, dan Awalia Mumpuningrum tuh co-founder juga dia. Nah, di sini ada ketersediaan bahan bakunya itu. Bahan baku yang dibutuhkan tersedia di pasar tradisional, banyak di pasar swalayan juga ada, dan di supplier juga ada. Setiap bahan baku di stok akan lebih mengarah kepada biaya tetap, yakni wajan, spatula, stainless steel, mangkok, dan tusukan. Di sini rencana yang dari tersebut karena usaha ini masih rintisan sehingga
Untuk hal-hal terkait pemasaran, produksi, dan sebagainya masih kami handle bersama-sama. Jadi belum ada posisi khusus yang ditentukan antara tim untuk sementara. Selanjutnya ada pesaing dan keunggulan pesaing. Yang pertama, bakso goreng Pik. Keunggulan mereka memiliki popularitas pada sosial media dibanding pesaing lainnya. Berdiri lebih lama, yaitu sejak 2013, dikenal sering mengikuti festival makanan, memiliki banyak media pemesanan, dan sudah memiliki 4 cabang sekitar Jakarta dan Tangerang. Yang kedua, bakso goreng Belfast. Keunggulan mereka memiliki popularitas nomor 2 pada sosial media dibanding pesaing lainnya dan sudah memiliki 7 cabang di sekitar wilayah Cikarang. Selanjutnya, bakso goreng Koyu. Sudah berdiri sejak 1988, memiliki popularitas sosial media tertinggi ketiga, memiliki banyak media pemesanan, dan memiliki menu food hampers untuk hari perayaan. Lalu yang terakhir, bakso goreng Berkat. Keunggulan mereka memiliki popularitas melalui platform YouTube, lokasi strategis, dan memiliki 2 cabang di wilayah Tangerang. Selanjutnya, ada target pelanggan dan ketersediaan pasar. Target pelanggan kami lebih difokuskan pada kelompok umum yang termasuk remaja hingga dewasa dari segmen demografi sendiri, sementara kami menargetkan pelanggan berasal dari Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Untuk ketersediaan pasar, usaha bakso goreng ini juga sudah punya pasarnya sendiri. Pasar umumnya lebih kepada pelanggan yang menyukai kuliner berbentuk camilan gurih dan pedas. Sedangkan yang lebih khusus, usaha bakso goreng ini sudah ada pasar pelanggannya sendiri yang menyukai produk bakso goreng. Dari hal tersebut, peluang pasar bagi usaha ini cukup tinggi. Selanjutnya, untuk strategi pemasaran dan akuisisi pelanggan usaha baksoin. Strategi pemasaran yang sudah dilakukan adalah melalui sosial media atau biasa disebut internet marketing. Kami menggunakan Instagram untuk melakukan pemasaran produk, namun rencananya akan terus merambah ke platform media sosial lainnya seperti Facebook, TikTok, dan Twitter. Untuk pemasaran offline, kami menggunakan strategi point of purchase atau POP, yaitu menggunakan standing banner yang berisikan produk yang kami jual, keunggulan, harga, dan varian produk. Lalu, akuisisi pelanggan. Untuk strategi dalam mengakuisisi pelanggan, kami akan yang pertama memasarkan produk dengan iklan pada Instagram. Hal ini dilakukan guna menaikkan engagement. Yang kedua, menawarkan diskon pada momen tertentu. Hal ini dilakukan untuk memberikan privilege lebih bagi pelanggan tetap dan menggait pelanggan baru. Yang ketiga, memberikan kemudahan pemesanan. Hal ini berguna mengurangi kebingungan pada pelanggan baru yang hendak memesan produk kami. Selanjutnya ada bisnis model kanvas baksoin. Untuk bisnis model kanvas usaha baksoin kami dapat dilihat pada gambar yang tercantum. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai milestone bisnis dan strategi pencapaian usaha baksoin. Untuk milestone usaha baksoin dari tahun 2022 hingga 2024 bisa langsung dilihat pada gambar. Dari milestone tersebut kami menyimpulkan beberapa strategi yang dirasa bisa kami gunakan untuk mencapai visi kami. Antara lain, yang pertama, berusaha memberikan solusi terbaik. Di sini kami akan terus berinovasi guna menjadi pilihan makanan dan camilan yang memiliki cita rasa terbaik dan pas bagi konsumen. Lalu yang kedua, berinovasi. Seperti yang selalu kami tanamkan, kami akan terus berkomitmen untuk nggak lelah dalam menghasilkan inovasi-inovasi pada produk dan usaha kami. Lalu untuk yang terakhir, kami berkomitmen untuk meningkatkan loyalitas konsumen kami. Selanjutnya, rencana pengembangan usaha. Untuk bulan pertama hingga bulan keempat, agenda kami yaitu merilis brand, menetapkan target penjualan sebanyak 300 pieces per bulan, menaikkan kesadaran merek bagi pelanggan, dan berencana membuat produk baru. Untuk bulan kelima hingga bulan ke-8,
Agenda kami yaitu promosi untuk brand awareness, mengadakan diskon, dan meluncurkan produk baru yang pertama. Agenda kami pada bulan ke-9 hingga bulan ke-12 yaitu gencar melakukan promosi untuk brand awareness, memperkenalkan produk baru yang diluncurkan, berencana membuat produk baru lagi, dan melakukan anniversary sale and discount. Lalu selanjutnya untuk bulan ke-13 hingga bulan ke-16 masih dalam usaha melakukan promosi demi meningkatkan kesadaran merek, lalu sudah merencanakan untuk membuka cabang di wilayah Jakarta dan Bogor. Selanjutnya pada bulan ke-17 hingga 20 agenda kami yaitu meluncurkan produk baru yang kedua, lalu membuka cabang baru di Jakarta dan Bogor, melakukan promosi dan memperkenalkan produk serta cabang baru yang dibuka. Lalu untuk bulan ke-21 hingga bulan ke-24, kami masih gencar melakukan promosi untuk brand awareness pada pelanggan, lalu membuat kolaborasi produk dengan salah satu influencer, selebgram, atau content creator, atau selebriti, dan di tahun kedua ini berharap Baksoin sudah mencapai visinya. Lalu selanjutnya ada analisis laporan keuangan, proyeksi keuangan, dan kebutuhan dana pengembangan. Untuk analisa keuangan, di sini ada investasi. Investasi itu berupa hal-hal yang penyusutannya lama, contohnya container booth dan hal-hal seperti pada gambar. Untuk jumlah estimasi dari pengeluaran investasi itu sejumlah 18 juta rupiah. Lalu ada biaya tetap atau fixed cost. Ini merupakan biaya penyusutan per bulan dari hal-hal yang ada di investasi tadi. Untuk jumlah estimasinya itu Rp60.000. Lalu ada biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap ini meliputi bahan baku yang kita butuhkan, listrik, air, gas, termasuk ke kemasan produk. Jumlah estimasi untuk biaya tidak tetap ini yaitu sebesar Rp2.200.000. Lalu selanjutnya ada biaya lain-lain, meliputi administrasi, promosi, dan transportasi. Jumlah yang kita butuhkan untuk biaya lain-lain ini yaitu Rp2.700.000. Lalu untuk total biayanya yang dikeluarkan untuk operasional Baksoin ini, totalnya ada Rp4.960.000 ditambah biaya investasi sebesar 18 juta, jadi total biaya keseluruhan Rp22.960.000. Lalu selanjutnya ada analisa keuntungan. Pertama, kita hitung dulu biaya produksi untuk asumsi 90 buah terjual dalam 1 bulan. 30 buah bakso, estimasi biaya produksinya itu 250.000 dikali 3 untuk mencapai 90 buah itu tadi. Jadi jumlahnya 750.000. Lalu penyusutan bumbu 500 per bumbu, tapi kan kita pakai 2 bumbu nih per produksi atau per produk yang kita jual. Jadi penyusutannya itu 1000 dikali 90 produk, jadi 90.000. Asumsi biaya produksi totalnya itu untuk 90 buah terjual itu 840.000. Lalu kita hitung asumsi produk terjual dengan perbandingan yang ada pada gambar. Perbandingannya itu 4:3:2:1 dari skala small ke extra large. Nah, untuk rincian perbandingannya itu ada pada gambar ya. Lalu selanjutnya, dari perbandingan dan asumsi tersebut, prediksi pemasukan per bulan itu kita hitung sebesar 1.170.000 dengan rincian ada pada gambar. Jadi, estimasi keuntungan bersih selama 1 bulan yaitu Rp330.000 dengan perhitungan jumlah estimasi pemasukan tadi dikurang asumsi biaya produksi sebesar 840.000. Totalnya jadi 330.000 untuk keuntungannya. Lalu selanjutnya ada break even point. Di sini kita hitung 3 tahap. Yang pertama kita hitung dulu biaya produksi baksoinnya. Itu jumlahnya 25.100. Lalu yang kedua ada BEP produk dan yang ketiga ada lama BEP. Untuk rinciannya bisa dilihat di gambar. Untuk perhitungan balik modal ini, kami bisa simpulkan bahwa usaha Baksoin ini akan balik modal setelah 915 produk terjual, terhitung selama 10 bulan, lebih 16 hari dengan total penjualan 90 pieces secara konsisten. Oke, selanjutnya last but not least, this is our contact information. Ada Instagram @bakso.in, lalu ada email juga bakso.indonesia@gmail.com, dan ada barcode di bawah yang menuju ke halaman Instagram kami @bakso.in. Bisa kalian langsung search aja di Instagram. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kami pada kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.